Halo sahabat sehat dimanapun Anda berada, kembali lagi hari ini dengan saya Dr. Galuh Nafisa dalam podcast Tomada, tanya masalah Anda pada ahlinya. Hari ini kita kedatangan ahli yang oke banget nih, spesial banget. Ya, beliau ini adalah dokter spesialis kulit kelamin baru di RSUD Taman Husada, jadi masih fresh banget ilmunya ya dok ya. Ini dokter Andi Amalia Nevianti, spesialis dermatovenereologi dan estetika SPDVE. Halo Dokter Nevi. Halo Dokter Galuh. Ya, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi kita hari ini mau bahas tentang apa nih dok? Tentang terserah mau apa. Kan yang saya baca-baca dok, Januari di minggu terakhir itu kan diperingati sebagai Hari Kusta sedunia ya dok ya? Iya benar. Karena diperingati sebagai Hari Kusta, kita bahas tentang kusta aja gimana dok? Boleh. Nggak apa-apa ya. Iya. Jadi sebenarnya kusta itu apa sih dok? Nah, jadi kusta itu adalah infeksi kronik pada kulit. Nah, selain pada kulit, dia juga sebetulnya menyerang sistem saraf perifer. Makanya gejala-gejalanya nanti selain bercak-bercak juga ada rasa-rasa kesemutan. Oh gitu. Nah, karena selain kulit, dia juga menyerangnya itu saraf. Itu khasnya. Oh gitu dok. Kusta ini sebenarnya masih banyak nggak dok di Indonesia sendiri? Nah, untuk kusta sendiri itu masih banyak ya. Masih banyak, pada ya. tahun 2022 sendiri di Indonesia itu masih ada 12.000 kasus baru. Oke. Jadi masih ada. Untuk di Bontang sendiri juga belum tahu sih angka pastinya berapa, Iya. tapi untuk di Poli sendiri cukup sering untuk Cukup dapat sering ya, dok, ya. pasien kusta. Oh gitu dok. Kusta ini dok sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Nah, kusta itu penyebabnya sebetulnya kuman. Oke. Jadi dia seperti penyakit-penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman pada umumnya. Iya. Nah, nama kumannya ini adalah Mycobacterium lepra. Oh, Mycobacterium ya dok ya. Itu ditularkannya lewat mana dok si bakteri ini? Dok? Ya, jadi ada dua cara penularan. Yang pertama itu lewat droplet. Droplet itu maksudnya air liur atau cairan hidung. Jadi misalnya nih pasiennya bersin atau batuk lalu dihirup oleh pasien yang sehat, itu bisa tertular. Oh gitu. Yang kedua adalah lewat kontak langsung dengan kulit. Oh. Nah, tapi harus kontak yang lama. Jadi misalnya tinggal serumah bertahun-tahun itu baru beresiko. Kalau gitu. cuman kayak misalnya duduk sampingan nih, pergi jalan sama-sama, hanya bersalaman, berpelukan, itu nggak beresiko untuk menularkan. Tidak tertular ya dok ya. Cuman satu yang penting kalau di kusta, dia memang menular, tapi dia tidak mudah menular. Oh gitu. Jadi dari 95% dari kita ini kebal terhadap kusta. Jadi walaupun misalnya nih saya berdekatan nih sama pasien kusta, saya punya kekebalannya. Itu 95% pasien itu kebal. Oh gitu. Dari 5% yang sisanya tadi, 70%-nya pun itu bisa sembuh sendiri. Tanpa pengobatan? Tanpa pengobatan dengan gitu. daya tahan tubuhnya. 30%-nya lah yang membutuhkan pengobatan. Jadi stigma terhadap pasien kusta itu sebetulnya nggak perlu ya, karena sebetulnya penularannya juga nggak semudah itu. Oh iya dok. Kalau droplet kita familiarnya mungkin yang baru-baru ini COVID kali ya dok. COVID kan droplet juga dok. Tapi dia cepet. Oh gitu. Kita di sampingnya aja bisa kena Ketularan, COVID juga dulu. betul, iya, dok. Kalau kusta nggak kayak gitu, nggak kayak flu dia. Oh gitu dok. Berarti artinya ketika kita komunikasi dengan pasien kusta, misal dia bicara atau dia bersin dengan jarak seperti ini, misal 1 meter, nggak langsung ketularan ya dok ya? Nggak secepat itu dan nggak semudah itu. Oh berarti masih cenderung aman ya dok ya? Apalagi betul. kalau imunitas kita bagus gitu ya dok ya. Biasanya apa sih dok di 5% tadi kan orang-orang yang imunnya kurang nih dok, yang bisa terpapar kusta, yang bisa terinfeksi kusta. Itu biasa faktor resikonya apa dok dari 5% ini? Yang pertama pasti daya tahan tubuh ya, imunitas masing-masing. Contoh misalnya pasien HIV yang imunitasnya rendah itu lebih mudah untuk kena. Terus yang kedua itu faktor hygiene juga. Hygiene, bagaimana dia menjaga kebersihan. Makanya biasanya memang kena ke sosioekonomi yang rendah, yang belum paham betul akan hygiene seperti itu. Yang ketiga memang dari kepadatan penduduk juga, dari rumahnya, bagaimana kepadatan penduduk dengan tetangga-tetangganya semakin padat, dia semakin tinggi angka penularannya. Gitu. Dok, kalau kusta ini seperti TB nggak ya dok? Seperti TBC kan itu kalau misalnya TBC di dalam rumah yang pengap, kurang ventilasi, kurang cahaya matahari, itu kan TBC kumannya akan lebih mudah menular. Kalau yang kusta apakah sama dok? Kurang lebih, karena kan dia dipengaruhi juga sama hygiene seperti itu. Iya dok, baik dok. Nah itu dari terpapar pertama kali dok, sampai pasien muncul gejala awal tuh biasanya bisa berapa lama sih dok? Nah ini yang unik, karena lama dari dia pertama kali ketularan sampai dia muncul gejala pertamanya itu bisa 5-20 tahun. Oh lama banget ya dok? Jadi misalnya nih ada pasien sekarang datang, terus ditanya-tanya kira-kira ketularannya kapan, dia juga bingung, nggak ada. Ternyata bisa jadi tuh 20 tahun yang lalu.
saking lambatnya pertumbuhannya si kuman ini. Oh gitu. Jadi lambat baru muncul. Itu pun 5 tahun itu kalau misalnya memang dia daya tahan tubuh rendah dan lain-lain seperti faktor yang sudah dokter sampaikan tadi ya, baru dia muncul gejalanya. Oh gitu dok. Gejalanya apa sih dok biasanya pasien datang ke kita itu dok? Sebetulnya gejalanya itu bercak merah, bercak putih, mati rasa. Nah, kuncinya itu ya dok. Kuncinya itu karena nggak ada penyakit lain lagi yang mati rasa, cuman si kusta ini. Terus yang bikin kita waspada itu adalah bercak, tapi bercaknya nggak gatal, nggak nyeri juga. Kadang dokter kulit tuh bilang kalau bercak gatal kita malah alhamdulillah karena bukan kusta ya. Bukan kusta. Kalau datang bercak nggak gatal, malah itu yang harus waspada. Nah masalahnya kalau pasien ada bercak, nggak gatal, nggak nyeri, maukah dia ke dokter? Itu iya betul dok. Karena tidak ada rasanya. Nggak ada rasanya, pasti dia anggap sepele, dia acuh. Padahal pentingnya kusta itu adalah pengobatan sejak awal supaya nggak cacat. Nah yang menjadi masalah nanti datangnya sudah dalam keadaan cacat. Nah gitu. Sebetulnya kalau dia datang di kondisi yang awal yang bercak merah, bercak putih itu masih lebih bagus untuk diobatin karena bisa mencegah kecacatannya kayak gitu. Itu bercak merah dan bercak putih dan mati rasa ya dok ya. Dan tambahan lagi kesemutan. Kesemutan tadi. Itu biasanya di area mana dok di badan? Nah, jadi bisa kesemutannya itu di tangan atau di kaki. Gitu. Tergantung saraf yang kena. Jadi kalau misalnya dia kenanya nih lesinya misalnya di tangan, biasa kesemutannya juga di tangan. Gitu. Jadi saraf yang kena di mana kayak gitu. Berarti lesi itu dok bercaknya itu bisa di seluruh tubuh dok? Bisa di mana aja. Bahkan yang paling orang nggak curiga kusta itu kalau cuma bercaknya cuma 1 biji, udah gitu putih. Panu dong. Dikira panu. Iya betul-betul. Ternyata pas dokter cek, kok yang di bercak putih dikasih dingin-dingin kok nggak ngerasa, pas dia yang kulit sehat masih ngerasa. Nah kayak gitu. Itu artinya dia ada penurunan sensasi kayak gitu. Baik dok. Kalau misalnya kusta sendiri kan tadi tidak ada gatal ya dok ya. Begitupun dengan demam, nyeri itu juga nggak ada ya dok? Nggak ada. Jadi kalau misalnya dia sudah menjadi demam atau nyeri, artinya dia sudah terjadi reaksi kusta. Itu lain lagi ceritanya. Biasanya kalau pasien sudah minum obat, nah itu terjadi perlawanan dari tubuh melawan obatnya seperti itu. Nah baru dia reaksi, dia jadi demam dan nyeri kayak gitu. Tapi kalau yang kusta kusta gejala secara umum dia cuman bercak mati rasa, kesemutan-kesemutan. Berarti ini banget ya dok ya. Kalau misalnya orang awam nih ya tahu ada bercak putih, bercak merah, itu kan kadang disepelekan ya dok ya kayak. Atau misalnya datang ke klinik atau apa kan mungkin tidak dites atau apa bisa jadi dianggap penyakit lain ya dok ya. Kadang ini juga untuk teman sejawat dokter juga nih yang di puskesmas atau vaskes 1 harus segera curiga karena biasanya masih diobatinnya sebagai alergi, dikasih salep steroid, dikasih salep jamur kayak gitu. Jadi kalau udah dia datangnya nggak gatal nggak nyeri, mendingan waspada ke arah situ, cek BTA-nya kayak gitu atau cek penebalan sarafnya. Berarti nih ya teman-teman sobat sehat semua, kalau misalnya ada bercak putih, bercak merah, dipegang kok enggak gatal, tidak ada rasanya ya dok ya, berarti harus segera periksa ya dok ya. Baik dok. Kemudian untuk pemeriksaan penegakan diagnosisnya dok, tadi kan sempat dokter sebut ada di tes, itu di tes apa dok biasanya? Jadi sebetulnya penegakan diagnosis kusta itu ada tanda kardinal namanya, ada 3 tanda kardinalnya. Yang pertama tadi ada bercak merah atau putih mati rasa, yang kedua ada penebalan saraf kan dokter yang periksa ya. Terus yang ketiga ada ditemukannya basil tahan asamnya, jadi ada BTA positif. Dia pemeriksaannya itu dicungkil sedikit dari telinga ataupun dari si bercak putihnya. Jadi biasanya kedua area tersebut nanti dicek di mikroskop. Nah, pemeriksaannya itu biasa ada untuk di puskesmas atau di rumah sakit bisa dilakukan. Di puskesmas ada ya dok ya, jadi nggak mesti di rumah sakit. Di sini juga ada ya dok ya untuk pemeriksaan itu ya dok. Ya dok, tadi kenapa dicungkilnya di telinga dok? Karena di situ dia kumpul banyak kumannya. Gitu. Juga salah satunya. Jadi kuman itu bisa berkumpul di telinga juga dok? Jadi diambilnya di cuping telinga itu. Cuping telinga, baik dok. Dok, untuk gejala sarafnya itu selain cuma kesemutan, itu apakah bisa sampai seperti stroke dok, mati rasa atau misal dia jadi berat, lemah motoriknya? Dia lebih ke selain kesemutan, bisa juga kelemahan. Jadi nanti pas tiba-tiba pakai kancing baju nih, biasanya kan lancar. Tiba-tiba kok susah, bisa kelemahan gitu karena kan sarafnya yang diserang ya. Iya betul. Lama-kelamaan juga kan tulang juga bisa diserang, makanya
kusta yang tidak diobati akhirnya pemendekan jari-jari kayak gitu karena dia iya menyerangnya akhirnya ke tulang juga, otot semua kena. Gitu. Mungkin banyak orang-orang di luar ya, apalagi orang-orang zaman dulu. Kalau misalnya tiba-tiba tangan atau jari-jari tangan, jari-jari kaki tiba-tiba putus atau apa gitu kan dok. Ternyata waktu diperiksa positif kustanya itu sering ya dok kayak gitu ya. Dan itu udah nggak bisa kalau diobatin pada saat dia cacat kayak gitu udah nggak bisa dikembalikan. Gitu. Diobati kustanya bisa, kumannya mati, tapi cacatnya itu loh yang nggak bisa kembali. Nah, yang salahnya orang-orang zaman dulu juga, mungkin sekarang juga masih ada yang stigma kalau misalnya cacat malah dijauhin, kadang dikurung di rumah, nanti makanannya diantar sama keluarganya ke sana, tapi nggak mau tinggal bareng. Nah, terus pasien kusta ini kasihannya juga, dia kadang menstigma dirinya karena dia nggak paham tentang penyakitnya. Dia juga percaya kalau sakitnya ini adalah karena dosanya dia, karena kutukan. Betul. Jadi dia juga nggak pede untuk keluar, akhirnya ke depresi, dan dampaknya juga ke sosial ekonomi, pasti kan nggak cari kerja dan lain sebagainya. Betul. Dampaknya panjang ternyata ya dok ya, dari cuma 1-2 lesi tidak mati rasa itu. Ini banyak kalau kusta itu memang ke ekonomi. Iya dok. Saya baca juga banyak yang depresi juga karena itu ya dok ya. Baik dok. Kemudian sebenarnya kusta itu berarti bisa diobati ya dok ya? Bisa banget lah, bisa banget. Obatnya itu dengan antibiotik kombinasi namanya MDT. Dan itu ada di puskesmas, ditanggung oleh pemerintah. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya aduh nanti diobatin kok nggak punya uang, ini obatnya semua ditanggung. Dan bisa diobatin. Cuman memang pengobatannya lama. Berapa lama itu dok? Kalau dia kan ada kusta ini ada 2 macam. Secara gampangnya kalau dia bercaknya itu kurang dari 5, nama lainnya Pauci basiler, pengobatannya 6 bulan. 6 bulan harus terus-menerus minum obat. Sedangkan kalau yang banyak bercaknya, itu tandanya kumannya di badannya lebih banyak, itu 1 tahun. Lama banget. Lama, nah makanya banyak juga pasien itu kalau nggak didukung sama keluarga bisa putus di tengah jalan pengobatannya. Makanya penting dukungan keluarga juga harus paham kayak gitu. Dan kalau dia udah minum obat 2 minggu aja, itu kumannya udah mati sebenarnya, sudah 90 sekian persen tuh mati. Sisanya ini yang berapa bulan itu ya untuk ngebunuh yang sisa sedikit itu. Jadi udah nggak menular. Malah di 2 minggu awal itu yang krusial ya dok. Tapi tetap nggak boleh stop ya dok sampai 6 bulan atau 12 bulan. Nanti malah resisten, malah obatnya nggak mempan, nanti ulang lagi dari awal. Iya itu yang repot dok. Banyak yang putus obat kayak gitu ya dok ya. Baik. Berarti ke puskesmas bisa ya dok untuk kasus seperti ini? Bisa, sebetulnya? Sangat bisa. Kapan dok biasanya pasien itu butuh untuk ke dokter spesialis kulit pada pasien kusta? Harus itu yang perlu dicatat yang tadi, bercak merah, bercak putih, tidak nyeri, tidak gatal. Itu harus berobat. Gitu, dok. Sebetulnya semua penyakit kulit sih, mau dia gatal mau nggak, itu juga semuanya harus ke berobat sih kalau. Tapi masalahnya orang Indonesia kebanyakan dia nggak maksudnya kalau penyakit kulit tuh nggak dianggap penting kayak gitu. Kadang cuma dikasih minyak-minyak, dikasih jeruk nipis lah, macam-macam, kasih kunyit. Padahal semua penyakit kulit kalau misalnya udah ada keluhan mah harusnya segera berobat. Tapi terutama kalau kusta itu yang tadi bercak merah putih, tidak gatal, tidak nyeri. Gitu dok. Dok, untuk pengobatannya tadi dok, itu selama 6 bulan itu setiap hari dia minum obatnya dok? Iya, jadi ada obat yang kan dia datang nih tiap bulan ngambil ke puskesmas. Iya dok. Ada obat yang diminum di depan petugas, ada obat yang setiap hari dia minum di rumah. Gitu dok. Jadi sampai selesai itu ya setiap hari ada yang diminum nanti. Iya, nanti bulan depannya lagi ambil lagi untuk yang bulan selanjutnya. Jadi sebulan sekali aja datangnya. Gitu. Untuk evaluasinya biasanya berapa lama? Nanti di akhir. Di akhir aja ya dok ya? Baru di tes ulang? Iya, di tes ulang. Di tes ulang, baik dokter. Kemudian berarti kalau yang ada kecacatan atau apa, itu termasuk komplikasinya dari kusta ini sendiri ya dok? Benar, itu komplikasi yang cukup sering dan cukup membuat stigma. Dibilang kutukan, itu karena yang kecacatan itu. Dok, apakah pasien dengan bakteri yang sedikit tadi dok, misal dia muncul gejala kustanya, tapi dia imunnya bagus nih dok, itu apakah tetap bisa sampai komplikasi yang kecacatan itu tadi dok? Lebih kecil kemungkinannya. Yang lebih bisa kecacat itu yang jenis multibasiler yang banyak itu banyak, ya, dok, ya? Itu daya tahan tubuhnya artinya juga lebih lemah. Makanya banyak tuh bercak-bercaknya itu lebih mudah ke kecacatan. Sedangkan untuk yang Pauci basiler yang bercaknya cuma 1, itu dia imunitas pasiennya bisa lebih bagus. Apalagi kalau diobatin lebih kecil kemungkinannya untuk ke komplikasi cacat itu. Iya dok. Cuma kayaknya banyak yang datang itu ketika sudah banyak ini ya dok ya, penyakit yang lain jadinya. Benar. Entah dia
sudah mulai mati rasa, mulai putus, atau kadang ada pasien itu yang datang dia sudah banyak lukanya di kaki, Dok. Mungkin karena mati rasa juga ya, Dok? Benar, jadi pasien kusta itu gampang borok kakinya, karena kan dia udah mati rasa. Udah gitu kulitnya kusta ini, pasien kusta ini kering. Jadi kalau ada luka itu juga gampang, susah untuk sembuh. Makanya harus selalu pakai alas kaki, harus rutin pakai pelembab untuk menjaga kelembapan kulitnya itu. Berarti mirip seperti diabetes ya, Dok? Mirip. Datang sudah kan sama-sama tuh nyerang saraf juga sebenarnya. Iya, betul, Dok. Saraf-saraf di ujung-ujung jadinya mati rasa gitu ya, Dok ya. Baik, Dok. Dok, sebenarnya kalau misal kita ya, Dok ya, punya keluarga yang kebetulan terkena penyakit kusta, bagaimana sikap kita, Dok, sebagai keluarga? Nah, seperti yang tadi saya bilang, satu, kusta itu tidak mudah menularnya. Jadi sebetulnya nggak perlu dijauhin yang kayak di kamar sendiri atau piringnya beda, alat makannya beda, kayak gitu-gitu nggak perlu. Satu. Yang kedua, kalau misalnya dia sudah minum obat, yang tadi saya bilang, bahkan 72 jam pertama pun kumannya udah 90% tuh mati juga. Jadi nggak perlu khawatir, karena selama dia minum obat ya, itu sudah tidak menular. Yang ketiga, untuk pasien yang keluarga pasien, misalnya dia serumah, itu perlu juga untuk cek-cek badannya ada nggak nih bercak merah, bercak putih tersebut. Berarti deteksi sendiri ya, Dok ya? Kalau misalnya ada, langsung tentu ke puskesmas. Dan sebetulnya ada juga kemoprofilaksis namanya. Jadi obat yang diberikan untuk pencegahan pasien yang kontak lama dengan pasien kusta. Misalnya udah bertahun-tahun serumah kayak gitu, itu ada di puskesmas. Jadi rifampicin nama obatnya itu diminum sekali aja. Nanti 2 tahun kemudian bisa diulang lagi. Kalau misalnya, berarti dicek lagi ya, Dok, yang 2 tahun setelahnya. Kalau misalnya pasien keluarganya ini udah sembuh, 2 tahun setelahnya tetap harus Dok, minum pencegahan. Maksudnya gimana tuh? Misalnya pasiennya sudah sembuh nih, sudah selesai pengobatan. Sebetulnya nggak diulang juga nggak masalah, tapi kalau masih ada faktor resiko itu bisa diulang. Masih bisa diulang ya, Dok ya. Terus untuk cek itu sebetulnya ada cek serologi namanya PGL1. Tapi masih kayaknya di Bontang saya kurang tahu deh ada apa enggak. Bisa untuk screening keluarganya, ada nggak nih kumannya itu ya, Dok? Dia dari bisa darah. ketahuan dari darah, Dok. Iya, PGL1 namanya. Baik, Dok. Berarti sebenarnya keluarga kalau misalnya tidur bersama, spraynya, selimutnya, handuk itu masih nggak masalah ya, Dok? Nggak masalah. Karena dia nggak semut. Itu kan tadi juga 95% saya bilang pasien kebal sebetulnya. Iya, tinggal 5%-nya ini ya, Dok ya. 5%. Berarti sebetulnya nggak perlu khawatir juga ya, Dok ya, kalau misalnya ada keluarga, cuma kita memang harus tanggap untuk membawa ke vaskes terdekat. Gitu untuk ya, Dok? deteksi dini dan juga untuk pengobatan yang cepat. Baik, Dok. Supaya nggak menular. Dok, kalau misalnya pada keluarganya sendiri, Dok, itu apakah ada program deteksi dini dari vaskes biasanya, Dok, atau dari pemerintah? Saya baca ada ya beberapa puskesmas yang kemoprofilaksis itu untuk pasien-pasien yang serumah kayak gitu ada. Cuman untuk deteksi dini mungkin memang masih lebih ke pasiennya sendiri sih. Baik, Dok. Berarti pribadi aja ya, Dok ya, dicari sendiri. Cari sendiri. Baik, Dokter. Kalau gitu, ini sudah nggak terasa banget nih, Dok. Banyak banget yang sudah kita bicarakan nih. Kemudian sudah dari awal kusta itu apa? Kusta itu mungkin sering disebut lepra juga ya, Dok ya? Kalau nama lainnya karena kan kuman penyebabnya itu Mycobacterium lepra. Makanya disebut lepra. Nama lainnya lagi tuh Morbus Hansen. Karena penemunya Dr. Hansen dulu. Baik, Dok, berarti kusta, lepra, morbus Hansen ini sama semua ya, Dok ya. Dan tandanya 3 itu tadi ya, Dok. Bercak merah, putih, mati rasa, ada gangguan saraf, ditemukan BTA. Ditemukan BTA itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada nih nemu di badannya ada bercak putih, nggak ada salahnya ya, Dok ya, ke puskesmas. Walaupun sebenarnya ternyata itu bukan kusta, ya alhamdulillah ya, Dok ya. Panu pun juga perlu diobati. Iya, panu pun sebetulnya perlu diobati. Kalau nggak semakin melebar ke seluruh tubuh kan ya, Dok ya. Gitu. Mungkin ada ini, Dok, pesan-pesan singkat untuk sahabat sehat di luar tentang kusta ini? Iya, pesan singkat aja mungkin kusta ini eliminasinya di Indonesia tuh masih belum tercapai. Itu karena masih banyak yang belum paham tadi dan masih tak acuh terhadap keluhan kulitnya. Padahal untuk kalau deteksi dini itu untuk kecacatan itu lebih resikonya itu lebih kecil kayak gitu dan sangat bisa diobati untuk kusta ini. Jadi pesan pentingnya ya bercak merah, bercak putih, mati rasa, tidak gatal, tidak nyeri, curiga ke kusta. Iya, Dok. Mungkin teman-teman dokter juga kalau di vaskes segera harus diperiksa sensibilitasnya juga berarti ya, Dok. Kalau ada itu, mungkin itu sering ke skip juga, Dok, kami kalau di IGD. Cuma kan jarang ya pasien seperti itu ke IGD kan, Dok.
ke puskesmas sih Iya, biasanya. paling sering ke puskesmas atau ke klinik gitu ya dok ya. Baik, dokter Nevi ini terima kasih banyak ya dok ya hari ini sudah menyempatkan waktu untuk kami untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang kusta. Dokter Nevi ini bisa ditemui di RSUD ya dok, di Poliklinik hari Senin dan Rabu. Hari jam kerja ya dok ya? Jam kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ketemu dokter Nevi, nggak cuma masalah kusta nih, masalah kulit yang lain juga bisa. Sesederhana jerawat juga bisa ya dok sebetulnya. Iya. Jadi teman-teman bisa menemui kalau mau ke dokter Nevi di RSUD Taman Husada Bontang hari Senin dan Rabu. Baik. Baik, terima kasih banyak dokter Nevi untuk waktunya, untuk kesempatannya, ilmunya ya dok ya. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk sahabat sehat semua. Baik sahabat sehat, sekian podcast Tamada kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.